Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait pecahan, bagaimana cara menyederhanakan pecahan, sehingga bagaimana melakukan operasi pada pecahan ya teman-teman. Apa itu pecahan? Misalkan ini adalah sebuah pizza ya teman-teman. Nah, misal pizzanya mau kita bagi menjadi 4 bagian yang sama rata. Misal nih, anggap ini sama rata ya teman-teman. Nah, di sini setiap bagian dari pizza itu bernilai 1 dari 4 bagian. Nah, inilah yang disebut nanti pecahan gitu teman-teman. Nah, sebenarnya tuh jenisnya pecahan tuh ada beberapa ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita sepakat dulu ya teman-teman. Dalam bentuk pecahan itu adalah A per B. Di mana A itu kita sebut sebagai pembilang. Lalu B kita sebut sebagai penyebut. Lalu kita akan mulai membahas terkait jenis-jenis dari pecahan teman-teman. Nah, jenis-jenis dari pecahan itu apa aja teman-teman? Misal seperti ini. Pertama itu ada yang disebut dengan pecahan murni. Pecahan murni atau asli ya teman-teman. Nah, apa itu pecahan murni? Pecahan murni ketika pembilangnya itu lebih kecil dari penyebut teman-teman. Jadi saya tulis di sini ya, A itu lebih kecil dari penyebutnya atau B. Nah, contohnya seperti apa teman-teman? Contohnya itu ada 1/4, lalu ada apa lagi teman-teman? 2/3, 5/7, dan sebagainya. Inilah yang disebut pecahan murni teman-teman. Nah, karena ada pecahan murni, pasti juga ada pecahan tidak murni gitu. Nah, pecahan murni tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut gitu. Itu ketika A lebih besar dari B. Contohnya adalah misal apa ya? 6/4. Lalu ada lagi 7/2. Apalagi teman-teman? 4/2 dan sebagainya. Karena pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut, sebenarnya ini kita bisa ubah teman-teman, atau kita bisa sederhanakan menjadi pecahan campuran. Pecahan campuran tuh bentuknya seperti apa teman-teman? Nah, pecahan campuran adalah pecahan yang memiliki bentuk seperti ini teman-teman. C besar di depan, A per B. Contohnya itu seperti ini teman-teman. Misal 5/2/3. Lalu apalagi ya? 7/8. Nah, pecahan campuran tuh ketika dia memiliki sebuah angka di depan pecahannya teman-teman. Nah, sebenarnya dari mana ini teman-teman pecahan campuran ini didapatkan? Ya dari sini teman-teman. Nah, misal kita ambil salah satu contoh ya, yaitu 6/4. Bagaimana cara kita mengubah ke pecahan bentuk campuran seperti ini teman-teman? Caranya adalah dengan kita membagi pembilangnya dengan penyebutnya seperti ini. Nah, dengan cara Purugapit ya teman-teman. 6 dibagi 4 itu hasilnya berapa teman-teman? 1 ya. Dan kita tuliskan di sini dan kita kurangkan, maka hasil sisanya adalah 2. Jadi kita bisa menuliskan seperti ini teman-teman. Bentuk pecahan campurannya adalah ini tuh hasil, lalu pembilangnya adalah sisanya per penyebut. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita bisa ubah menjadi seperti ini. Hasilnya jadi berapa teman-teman? Ini ya, hasilnya adalah 1. Maka 6/4 itu adalah 1. Sisanya tadi 2 ya teman-teman. 2/4. Seperti itu ya teman-teman, cara mengubah pecahan tidak murni ke pecahan campuran. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Nah, pecahan campuran misal saya punya soal di sini. Misal 3/5/7 itu pecahan biasanya berapa teman-teman? Nah, caranya adalah kita cukup mengalihkan C tadi terhadap penyebutnya teman-teman. Jadi ini kita kalikan ya. Kita 3 kalikan 7 itu berapa teman-teman? 21 ya.
Nah, hasil ini kita tambahkan dengan pembilangnya. Nah, jadi kita tinggal jumlahkan saja, yaitu 21 ditambah 5, penyebutnya adalah 7. Sehingga hasilnya adalah 26 per 7. Seperti itu ya teman-teman. Gampang ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait operasi pada pecahan. Apa saja operasi pada pecahan? Kita mulai dari yang paling dasar ya teman-teman, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Sebenarnya ini ada dua jenis ya teman-teman. Yang pertama, ketika pembilangnya berbeda, namun penyebutnya sama. Misal seperti ini. A per B plus minus C per B, maka kita hanya perlu menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya teman-teman. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. A plus minus B per A plus minus C per B. Contoh soal langsung saja teman-teman. Misal seperti ini. 2 per 5 ditambah 1 per 5. Karena penyebutnya memiliki jenis yang sama atau nilainya sama, kita hanya perlu menambahkan pembilangnya, yaitu 2 ditambah 1 per 5. Hasilnya adalah 3 gitu teman-teman. Lanjutnya, bagaimana kalau penyebutnya itu berbeda teman-teman? Misal seperti ini, A per B ditambah kurang dengan C per D. Nah, caranya adalah kita menyamakan penyebutnya teman-teman. Tinggal kita kalikan. Cara pertama adalah kita kalikan. Misal seperti ini, B dikalikan D. Nah, lalu kita kalikan silang teman-teman. Seperti ini. Nah, maka kita tinggal kalikan saja. A dikalikan D ditambah kurang dengan C dikalikan B. Seperti itu ya teman-teman. Sebagai contoh, misal sepertiga dikalikan 2 per 5. Nah, kita hanya perlu menyamakan penyebut. 3 dikalikan 5. Lalu kita kalikan silang. Seperti ini ya. Berarti 1 dikalikan 5 ditambah 2 dikalikan 3. Sehingga hasilnya, pertama penyebutnya 3 kali 5 yaitu 15. Lalu untuk pembilangnya 5 ditambah 6. Sehingga hasilnya adalah 11 per 15. Seperti itu ya teman-teman. Nah, pertanyaannya, terkadang itu ada pecahan yang terlalu besar nilai penyebutnya teman-teman. Misal seperti ini. Misal 2 per 12 dikalikan 3 per berapa ya? Bagusnya itu misal 3 per 5. Nah, kalau seperti ini kan terlalu besar kan teman-teman angkanya, dan kita capek untuk mencari hasilnya, ya kan? Nah, ini ada salah satu cara yang gampangnya atau cara cepatnya teman-teman, yaitu menggunakan KPK dari penyebutnya teman-teman. Nah, apa itu KPK teman-teman? KPK adalah sebuah bilangan yang habis dibagi oleh dua bilangan itu teman-teman. Misal seperti ini. Kita gunakan contoh baru ya. Misal 3 per 12 dikalikan 3 per 24. Nah, KPK dari 12 dan 24 itu berapa teman-teman yang paling kecil? Adalah 24 itu sendiri kan? Karena 24 itu habis dibagi 12 dan 24 juga habis dibagi 24 gitu teman-teman. Nah, sebenarnya untuk materi KPK ini sendiri akan kita bahas di video-video selanjutnya ya teman-teman. Untuk sementara ini penjelasannya seperti ini dulu ya teman-teman. Maka kita bagaimana sekarang dengan pembilangnya teman-teman? Kalau tadi kan dikalikan silang. Nah, kalau sekarang tuh seperti ini teman-teman. Misalnya kita tuliskan 24 di sini. Nah, seperti ini. 12 ke 24 itu dikalikan 2 ya teman-teman. 12 kali 2 adalah 24. Sehingga pembilangnya juga kita kalikan dengan 2. Nah, ditambah sekarang 24 ya. 24 ke 24 itu dikalikan berapa? Dikalikan 1. Maka
2 juga dikalikan 1. Seperti itu ya, gampang ya teman-teman. Nah, maka jawabannya adalah 6 tambah 2 per 24. Nah, hasilnya adalah 8 per 24. Seperti itu ya teman-teman. Pembagian pada pecahan teman-teman. Misal saya punya pecahan A per B, saya bagi dengan C per D. Ini tuh bisa kita tuliskan teman-teman. Kita tuliskan ulang menjadi seperti ini. A per B kita ubah menjadi bentuk kali. Ini tinggal kita balik teman-teman. D-nya menjadi pembilang, C-nya menjadi penyebut. Maka tinggal menjadi D per C. Kenapa bisa tinggal dibalik seperti itu teman-teman? Karena sebenarnya itu dasarnya itu dari seperti ini teman-teman. Misal saya punya suatu bilangan A. Kita bagi dengan B gini. Kan ini sebenarnya sama saja seperti A dikalikan 1 per B kan teman-teman. Dimana dia ini merupakan pembilang ya teman-teman. Atau kita bisa tuliskan misalnya ini B per 1 seperti ini. Kan boleh kan teman-teman. B bagi 1 juga B. Nah, B ini kita ubah menjadi pembilang. Dan 1 kita naikkan menjadi, Nah, B ini kita ubah menjadi penyebut. Dan 1 kita naikkan menjadi pembilang. Dan didapatkan hasil 1 per B gitu teman-teman. Namun, hati-hati ya teman-teman. Terkadang tuh ada soal yang mengacau seperti ini. Misal, A per B per C per D. Nah, kalau seperti ini tuh bagaimana ya teman-teman kira-kira? Atau misal seperti ini dulu deh. A per B per C gitu. Nah, sebenarnya ini jawabannya itu tergantung ya teman-teman. Pertama itu ada 2 jenis. Yaitu, misal A per B itu merupakan satu kesatuan dan dia dibagi dengan C. Saya ubah warnanya biar kelihatan. Misal seperti ini. Nah, ini artinya adalah A per B dibagi dengan C. Maka hasilnya itu seperti ini teman-teman. A per B dikalikan 1 per C. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana jika A itu kita bagi dengan B per C? Nah, seperti ini. Kalau seperti ini, itu artinya kita bisa tuliskan sebagai A dikalikan C per B. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, ini tuh merupakan 2 hal yang berbeda ya teman-teman. Tergantung bagaimana pembagiannya. Oke, cukup sampai di sini saja ya teman-teman terkait materi pada hari ini teman-teman. Follow Dotaido untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya.